Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bintang Permana. Saya Ahmad Sahlan. Nama saya Bagus Setiana. Saya Abdul Jalil. Program studi Teknik Elektro kelas A, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Universitas Singapura Karawang adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di kota Karawang. Berada di Jalan HS Ronggowaluyo, Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Unsika didirikan pada tanggal 2 Februari 1982 oleh Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan. Sejak tanggal 6 Oktober 2014, Unsika PTS alih status menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan Perpres RI nomor 123 tahun 2014 tentang pendirian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Memiliki 9 fakultas, termasuk Fakultas Teknik yang memiliki 5 program studi di dalamnya. Salah satunya yaitu program studi Teknik Elektro. Program studi Teknik Elektro merupakan salah satu dari 5 program studi di Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Program studi S1 Teknik Elektro didirikan pada tanggal 3 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau disebut Dirjendikti nomor 133-E-O-2014 berinduk di bawah Fakultas Teknik. Program studi Teknik Elektro mulai menerima mahasiswa baru pada bulan September 2014. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014, Universitas Singapura Bangsa Karawang berubah status menjadi perguruan tinggi negeri sesuai Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2014. Sekarang program studi Teknik Elektro memasuki masa usia 5 tahun dan membina mahasiswa sebanyak 675 mahasiswa.
Listrik dan teknologi tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari, dari bangun hingga kembali berangkat. Salah satu ilmu yang mempelajari kelistrikan adalah teknik elektro. Teknik elektro merupakan suatu ilmu yang mempelajari pengaplikasian listrik pada kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan dari teknik elektro yaitu memanfaatkan energi dari elektron-elektron yang kemudian diaplikasikan kepada teknologi. Teknik elektro dibagi atas dua bagian, yaitu arus lemah dan arus kuat. Arus lemah mempelajari tentang elektronika, telekomunikasi, dan teknik kendali. Biasanya dalam pengaplikasiannya dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari, seperti penanak nasi, komputer, handphone, dan lainnya. Sedangkan untuk arus kuat sendiri mempelajari tentang pendistribusian kelistrikan sehingga sampai kepada konsumen. Dasar pembelajaran teknik elektro meliputi matematika, fisika, dan kimia. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTI, PLTS, PLTSA, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Apa saja yang dapat dipelajari ketika mengambil pembangkit listrik? Berikut ini kurang dan lebih mata kuliah atau pembelajaran yang kita pelajari saat mengambil konsentrasi teknik tenaga listrik atau pembangkit listrik seperti berikut ini. 1. Mempelajari instalasi pembangkitan dan sistem distribusi daya. 2. Manajemen operasional. 3. Perawatan dan menghitung biaya operasional pembangkitan daya. 4. Pembangkitan tenaga listrik. 5. Transmisi dan gardu induk. 6. Perlengkapan sistem tenaga. 7. Analisis sistem tenaga. 8. Praktek sistem tenaga. 9. Teknik tegangan tinggi. 10. Praktek teknik tegangan tinggi. 11. Mesin listrik lanjut. 12. Praktek mesin listrik lanjut. 13. Teknik proteksi. 14. Praktek teknik proteksi. 15. Desain listrik industri. 16. Distribusi tenaga listrik. Prospek kerja di bidang pembangkit listrik. Lulusan program studi teknik tenaga listrik dapat bekerja di bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik sebagai perancang, peneliti, insinyur operasi, dan pemeliharaan sistem dan peralatan tenaga listrik di instansi pemerintahan dan berbagai industri ketenaga listrikan, dan masih banyak yang lainnya, yaitu seperti bekerja di perusahaan pembangkit tenaga listrik, BUMN, menjadi konsultan, bekerja di industri, dan sebagai tenaga pengajar, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya Dwi Bintang Permana, kelas A, Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit kesan dan pesan saya serta harapan atau cita-cita setelah menjalani perkuliahan dengan jurusan Prodi Teknik Elektro ini. Nah, yang pertama, kesan saya masuk di Prodi Teknik Elektro ini, saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali karena memang sudah keinginan pas di
SMK, karena di SMK juga saya mengambil teknik instalasi tenaga listrik jurusannya. Saya ingin memperdalam lagi ilmu kelistrikan saya dan memperdalam ilmu serta menambah wawasan lagi tentang kelistrikan yang lebih luas lagi gitu. Nah, yang kedua, pesan saya yaitu semoga selama saya memperdalam ilmu kelistrikan ini atau ilmu di prodi teknik elektro ini, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat berguna gitu buat kedepannya nanti buat saya. Nah, terus harapan atau cita-cita saya setelah masuk prodi teknik elektro ini atau setelah perkuliahan ini, semoga kedepannya saya bisa bekerja di perusahaan yang besar lah, perusahaan besar dan perusahaan ternama khususnya di bidang elektro ini gitu. Jadi sesuai dengan konsentrasi yang saya ambil. Saya Abdul Jalil. Alasan saya mengambil bidang konsentrasi teknik pembangkit listrik yaitu karena perkembangan di bidang ilmu teknik pembangkit listrik berlangsung sangat cepat. Listrik juga dinilai semakin penting di dalam kehidupan saat ini dan akan mendatang. Karena dengan adanya listrik, seluruh aktivitas dapat terlaksana. Selain itu juga konsentrasi ini memiliki peluang kerja yang sangat meluas dan memiliki gaji yang relatif tinggi. Itulah alasan saya mengapa saya ambil bidang konsentrasi teknik pembangkit listrik. Saya Bagus Suryana. Alasan saya mengambil konsentrasi pembangkit tenaga listrik dikarenakan saat ini listrik menjadi salah satu sumber energi yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui dari mana sih asal mulanya listrik tersebut terjadi dan bagaimana sih listrik tersebut bisa dibangkitkan dan bagaimana cara kerja pembangkit tenaga listrik dalam membangkitkan listrik tersebut. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ketahui dan masih banyak yang ingin saya pelajari dan ingin saya tanyakan. Maka dari itu, saya mengambil atau memilih konsentrasi pembangkit tenaga listrik tersebut. Nama saya Ahmad Syahlan. Di sini saya akan mengutarakan alasan saya kenapa saya memilih bidang konsentrasi teknik tenaga listrik. Seperti yang sudah kita ketahui, perkembangan ilmu di bidang teknik ketenaga listrikan sudah semakin cepat. Listrik juga kan merupakan salah satu hal penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah di zaman sekarang ini, penggunaan teknologi sedang gencar-gencarnya dan di mana teknologi-teknologi baru juga bermunculan. Dan tentunya keberadaan listrik ini sangatlah penting dan dibutuhkan sebagai salah satu suplai energi agar teknologi itu sendiri dapat beroperasi. Di samping itu juga saya tertarik untuk mempelajari bagaimana suatu sistem pembangkit dapat bekerja dan bagaimana cara pendistribusiannya. Selain itu, dilihat dari prospek kerjanya pun, lulusan teknik tenaga listrik ini sangatlah dibutuhkan nantinya di berbagai sektor, karena di setiap sektor industri itu pasti terdapat suatu sistem pembangkit di mana keberadaan seorang electrical engineer ini sangat dibutuhkan. Terima kasih. Ya, dari Bapak kami kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.